Selamat siang Sobat Muda, jumpa lagi bersama saya Julius Wicaksono di acara Melancong Nusantara. Sekarang saya udah ada di Jogja nih, udah berada di mana ya? Imogiri, Bantul, dan tepatnya di Pajimatan. Nah, di belakang saya ini ada tangga menuju masuknya makam Raja-Raja Mataram ya. Itu Raja-Raja Mataram itu terdiri dari Raja Yogyakarta dan Raja dari Surakarta. Ingin tahu seperti apa? Mari ikuti selengkapnya. Pemirsa Sobat Muda, jadi sekarang sudah berada di depan tangganya nih, di depan tangga menuju makam Raja-Raja. Nah, kalau yang tadi itu ternyata adalah depan tangga menuju tangganya, sekarang saya berada di depan tangga menuju makam Raja-Rajanya. Tangga yang berjumlah 400 sekian sampai 500 ini konon katanya membuat para pengunjung tidak bisa menghitung dengan benar jumlah tangga yang sebenarnya, seperti itu. Untuk nanti Lius akan bawa satu teman yang Lius temukan di sini juga. Jadi nanti kita akan menuju ke atas bersama-sama. Iya, pemirsa Sobat Muda, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu rekan saya nih, dengan Mas siapa? Boni. Dengan Mas Boni. Ya, ini Mas Boni adalah salah satu pengunjung dari makam Raja-Raja ini. Mas Boni asalnya dari mana? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Kenapa Mas Boni itu tertarik dengan makam Raja-Raja di sini? Ya, saya kan karena orang Jogja. Jadi ya sudah seharusnya kita tahu juga sejarahnya di sini. Sebagai orang Jogja kita harus tahu apa raja-raja yang dimakamkan di sini juga. Oke, jadi ini adalah salah satu generasi muda penerus bangsa ternyata Sobat Muda. Nah, gini, jangan malu Sobat Muda kalau misalnya ngaku muda nih, tapi harus bisa melestarikan budaya bangsa. Jangan sampai anak muda tapi sukanya dugem ya kan, nggak ada hasilnya. Nah, ini sekarang Mas Boni ini, jadi Mas Boni nanti temani saya hitung jumlah anak tangganya. Jadi kami ingin ingin mengetes apakah jumlah anak tangganya yang kami hitung itu benar atau salah. Ikuti terus lengkapnya. 80. Iya. Jadi masih sama ya. Ya, ini untuk 80 anak tangga ini, jadi sepertinya kita masih sama untuk dalam penghitungannya. Nah, untuk yang berikutnya nanti kita lihat lagi ya, apakah penghitungan kami sama dan mungkin tidak ada break ya, nggak seperti ini tadi ya. Lelah sekali Sobat Muda. Sekarang saya sudah berada di atas dan di depan saya sudah ada makam Raja-Raja. Nah, kira-kira berapa anak tangganya tadi? 439. 439, jauh banget Sobat Muda. Saya 434. Nah, itu adalah salah satu bukti mistisnya dari tempat ini. Bukti mistis dari makam Raja-Raja Surakarta dan Keraton Yogyakarta, seperti itu. Nah, sekarang Julius dan rekan saya Boni akan masuk ke dalam. Ingin tahu seperti apa? Nanti Julius akan ceritakan. Jadi sekarang sudah berada di depan gapuranya nih. Jadi di atas sana itu nanti ada makam Raja-Raja yang katanya perlu naik lagi 90 tangga. Jadi gimana Boni, sepertinya kita akan kuat nih ya? Kuat. Kuat ya? Kuat. Ya. Nah, di dalam sana tuh sepertinya tidak bisa di syuting ya Sobat Muda. Jadi ya mau tidak mau layaknya nanti Lius aja ceritain seperti apa. Nah, jadi di dalam nanti Lius juga bakal ganti pakaian ya? Seperti apa? Ya, bakal Pakaian Jawa. Pakaian Jawa. Nah, ingin tahu seperti apa? Sekarang saya sudah berada di makam raja-rajanya dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Jogorejo. Iya, Bapak Joko Rejo. Nah, ini sekarang Julius akan bertanya sekilas mengenai sejarah makam raja-raja. Nah, jadi Bapak Joko Rejo ini sejak kapan nih Bapak kerja di sini? Saya mulai tugas di sini tahun 92. 90 sampai sekarang kurang lebihnya 21 tahun. Mulai yang dimakamkan di Pajimatan sini, pertama-tama yang dimakan di sini Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Itu Mataram yang ketiga. Setelah itu satu lokasi ada rajanya 3. Yang kedua Susuhunan Mangkurat Amral, cucu dari Sultan Agung. Yang ketiga Mangkurat Mas, cicit dari Sultan Agung. Setelah itu satu lokasi ada Raja 3 habis, dikit lagi sebelah timurnya dinamakan Pakubono, Pakubanan. Di situ juga ada 3 rajanya.
yang ke satu eh, eh, susunan yang ke satu setelah Pangeran Puger, Kapugeran. Setelah itu mempunyai putra namanya Mangkurat Jawi, Mangkurat yang keempat. Ya, setelah itu berputra Pakubono yang kedua. Setelah itu Pakubono kedua mempunyai adik yang dinamakan Raden Mas Sujono. Terus saya lain ibu. Mataram terus dibagi dua. Sebelah timur Surakarta Adiningrat, sebelah barat Ngayogyakarta Adiningrat gitu. Terus setelah itu terus ada Jogja, ada Surakarta. Surakarta sebelah barat susunan 3 sampai 12. Ngayogyakarta sebelah timur 1 sampai 9. Nah, terus itu gimana ya? Sejarahnya sudah tinggal yang ke-10, kalau Surakarta tinggal yang 13. Peraturan dari keraton itu urutan itu hanya sampai 10. Anak bapak, anak putu, buyut, sangka, wareng, dengudeg, gantung suwun, dibogol, bayu blabar sudah habis. Tapi berhubung Surakarta itu ada raja 13, ya, kan melebihi 1. Ya sudah ada urut lagi. Maka dari itu ada ojo-ojo kalau Surakarta ada raja 2. Maaf ya, tidak ngenani siapapun juga ya, ya. Cerita yang betul-betul ya. Kalau Jogja itu sudah habis ke-10, tapi ke-10 masih itu. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu meninggal gitu, nanti kira-kira akan dimakamkan di sini? Ya di sini juga, tapi belum bikin istana. Tanahnya sudah diukur-ukur. Barangkali malahan sekali 2 keraton sekali, tapi sehingga sekarang belum dianuti, belum digarap tadi. Ya karena masih sehat ya. Banyak pekerjaan. Seperti kira-kira kalau misalnya Bapak ukuran pastinya ya, jadi anak tangga itu jumlahnya berapa ya Bapak? Nah, anak tangga ya. Pertama-tama 32. Yang kedua 13. Itu cerita sejarah zaman dulu. Mulai dibikin makam Raja Imogiri tahun 1632. 1632. Ada timurnya lagi, ada 13. 13 selama bikin makam Raja Imogiri selama 13 tahun. Nah, antara 13 dan 32 di jumlah ada 45. Untuk makam Sri Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo itu tahun 1645. Sekali itu naik, ada undang-undang ya, truk. Itu jumlahnya 80 truk. Naik lagi ada pelataran sedikit, ada truk jumlahnya 49. Naik lagi ada truk sedikit ya, ada truk jumlahnya 75. Ya, 75 ada pelataran yang agak lebar sedikit. Di sini ada apa namanya untuk istirahat, juga di sini ada tempat untuk istirahat. Terus ada yang paling tinggi jumlahnya ada 142. Nah, ya sampai perempatan ini ya. Itu jumlah seluruhnya mulai dari pos sampai perempatan 454. Nah, 454 dari perempatan naik lagi. Naik lagi ada truk. Pertama 26. Yang kedua 18. Yang ketiga 10. Yang keempat 6. Yang kelima 3. Sudah masuk Gepuro. Terus mulai dari Gepuro sampai makam
makam Raja Sinuwun Sultan Agung Prabanyokorkusumo masih ada truk 99. Nah, 99 mulai dari truk ini sampai makamnya. Jadi masih naik lagi ya, Bang? Iya, jumlahnya masih ada 99. Jadi jumlah seluruhnya mulai dari pos sampai makamnya 553 truk. Pos mulai pos dari pos ya sampai makam Sinuwun Sultan Agung Prabanyokorkusumo. Ya, jadi bisa dibayangkan sendiri ya sobat muda, dari tangga pertama sampai tangga ke 500 sekian itu kita pun juga harus bekerja keras, jangan sampai juga terlihat kelelahan karena tangganya sangat curam sekali sobat muda. Jadinya ya seperti yang saya alami bersama rekan saya Boni tadi, seperti itu sobat muda. Sepertinya sampai segini sudah cukup Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Iya. Ingin tahu seperti apa kelanjutannya, kita saksikan kelanjutannya. Jadi gini sobat muda, kita sudah sampai di luar dan euforia di dalamnya itu sangat mistis dan sakral ya. Liz tadi sempat ketakutan sih di dalam. Kalau Boni gimana? Ya lumayan takut juga. Oh, lumayan takut katanya. Padahal saya takut sekali karena ya itu tadi, karena nuansanya sangat mistis dan nggak tahu. Liz nggak bisa berkata-kata, bahkan di dalam kita nggak harus bersih ya, nggak harus, kita memakai pakaian spesial, pakaian adat Jawa seperti itu, dan gadget kita tidak bisa bawa, dompet juga juga di sini, dan benar-benar harus bersih. Dan apa ya, ada yang bisa diungkapkan ya, bener-bener ketakutan luar biasa, tapi itu yang dibutuhkan untuk bisa bersemedi, untuk bisa berziarah seperti itu sobat muda. Kalau untuk sobat muda nih, nah ini sangat recommended sekali sobat muda untuk bisa datang berziarah ke sini. Nah, si Boni kamu juga harus bawa teman-temanmu ya. Harus. Ya, seperti itu sobat muda. Jadi sobat muda penasaran dengan seperti apa di dalam sana. Sobat muda harus rasakan sendiri betapa menyenangkannya di dalam, untuk betapa dinginnya perasaan hati ini untuk berziarah. Seperti itu sobat muda. Sudah sampai di penghujung acara sobat muda, dan terima kasih Boni. Iya, pengalaman yang luar biasa. Iya, itu tadi sobat muda, seperti apa yang sudah kami jelaskan di atas tadi, betapa luar biasanya makam ziarah yang kita harus dengan khusyuk untuk bisa Masukin. iya, untuk bisa berziarah di dalamnya. Ya. Jadi seperti itu sobat muda, dan Lius akan bawa sobat muda ke wisata ziarah lainnya di Pelancong Nusantara episode mendatang. Seperti itu. Saya Julius Wicaksono dan Boni Fasius Herlambang pamit.